Langit pagi itu masih pucat ketika Rizal berdiri di depan rumahnya, memandang jalan tanah yang sudah ia lewati sejak kecil. Di tangannya, sebuah koper biru pemberian kakaknya terasa begitu berat, bukan karena isinya, tetapi karena beban harapan keluarga yang menempel padanya. Di pelataran rumah, ibunya menahan tangis, sementara ayahnya berdiri tegak berusaha terlihat kuat meski matanya berkaca-kaca. Rizal menarik napas panjang, mencoba meyakinkan dirinya bahwa keputusan pergi ke Korea adalah pilihan terbaik. Ia bukan anak yang pintar seperti teman-temannya yang kuliah, bukan pula pewaris tanah luas seperti tetangganya yang kaya. Tapi ia memiliki satu hal yang tidak dapat diremehkan, keinginan untuk memperbaiki kehidupan keluarganya. Ia memandangi rumah kayu itu sekali lagi, rumah yang telah menjadi saksi masa kecilnya, tempat ia belajar berjalan, jatuh dari sepeda, dan bermimpi menjadi seseorang yang berguna. Kini ia akan meninggalkannya untuk waktu yang lama. Rasanya seperti merobek sebagian dirinya sendiri. Di pinggir jalan, mobil sewaan untuk mengantar ke bandara sudah menunggu. Sopirnya mengangguk hormat, memberi isyarat bahwa waktu sudah hampir habis. Rizal menelan ludah, lalu memeluk ibunya erat-erat. Pelukan yang terasa hangat, namun juga menyakitkan karena ia tidak tahu kapan bisa merasakannya lagi. Ibunya berbisik pelan di telinganya, "Nak, jangan takut. Doa ibu selalu ikut bersamamu. Jadilah orang baik di sana." Kata-kata itu seperti oase di tengah kecemasan Rizal, membuat hatinya sedikit lebih kuat. Ayahnya mendekat, menepuk bahunya dengan tangan yang kasar namun penuh kasih. "Ingat pesan Bapak, kerja keras itu penting, tapi kesehatanmu jauh lebih penting. Jangan memaksakan diri." Rizal mengangguk, meski ia tahu bahwa di Korea nanti, memaksakan diri justru mungkin menjadi satu-satunya pilihan agar ia bisa bertahan. Ketika pamit pada tetangga yang sudah berkumpul di depan rumah, Rizal merasa seperti seorang anak kecil yang hendak masuk sekolah untuk pertama kali. Banyak senyum, banyak doa, tapi juga banyak kekhawatiran yang tidak terucapkan. Semua orang berharap sesuatu darinya. Saat mobil mulai bergerak, Rizal menatap kampungnya dari jendela. Sawah hijau terbentang, suara ayam bersahut-sahutan, dan aroma tanah basah seolah memanggil-manggilnya agar tetap tinggal. Namun hatinya memerintah lain, ia harus pergi demi masa depan yang lebih cerah. Perjalanan menuju kota terasa panjang. Di dalam mobil, Rizal membuka ponselnya dan membaca kembali pesan kakaknya yang tinggal di Bekasi, "Jal, kuatkan dirimu. Semua orang punya jalan hidup. Ini jalanmu, kami bangga." Pesan itu membuat matanya panas, tapi ia menahan diri untuk tidak menangis. Sesampainya di bandara, dunia terasa berbeda. Lampu-lampu terang, suara pengumuman, dan keramaian membuatnya sedikit bingung. Ia bukan orang yang terbiasa dengan tempat besar seperti itu, namun ia mencoba mengatur napas dan melangkah dengan mantap. Saat mengantre untuk check-in, Rizal memandangi tiket pesawat di tangannya. Nama, Seoul, tertulis jelas di sana, membuat hatinya berdegup lebih cepat. Ia membayangkan kehidupan baru yang akan ia hadapi, bekerja di pabrik, belajar bahasa, menyesuaikan diri dengan budaya asing. Semuanya terasa menakutkan tetapi juga penuh peluang. Ketika pesawat mulai bergerak di landasan, Rizal memejamkan mata. Di balik kelopak matanya, ia melihat wajah kedua orang tuanya, rumah kayu, dan senyum-senyum orang yang selalu mendukungnya. "Aku akan kembali sebagai orang yang lebih baik," bisiknya pada diri sendiri. Pesawat akhirnya lepas landas, meninggalkan tanah kelahirannya jauh di bawah. Di dalam hatinya, sebuah tekad tumbuh semakin kuat. Apapun rintangannya nanti, ia harus berhasil. Ia harus pulang membawa perubahan. Dan perjalanan menuju hidup barunya di Korea pun benar-benar dimulai. Udara dingin menusuk kulit ketika Rizal pertama kali menginjakkan kaki di Korea Selatan. Hembusan angin musim dingin terasa seperti jarum kecil yang menembus jaket tipisnya. Ia menggigil sambil menatap bangunan-bangunan tinggi yang berjejer rapi, begitu berbeda dari sawah dan sungai kecil di kampungnya. "Inilah dunia baruku," ucapnya pelan, seolah mencoba menerima kenyataan bahwa hidupnya kini berubah total. Di asrama pekerja, ia ditempatkan dalam kamar kecil berisi 4 orang. Tempat tidur tingkat, lemari sempit, dan heater yang kadang rusak menjadi kesehariannya. Teman sekamarnya ada yang dari Indonesia, ada yang dari Vietnam, semuanya datang dengan harapan yang sama, memperbaiki nasib. Meski begitu, rasa rindu kampung halaman menghantui setiap malam. Hari pertama bekerja di pabrik membuat Rizal menyadari betapa kerasnya kehidupan TKI.
Ia ditempatkan di bagian mesin pemotong otomatis, sebuah alat besar yang mengeluarkan bunyi bising tanpa henti. Atasan menyuruhnya bergerak cepat, memperhatikan detail, dan tetap waspada terhadap bahaya. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Pada hari pertama saja, lengannya sudah pegal dan punggungnya seperti tertarik. Tangan kasarnya semakin mengeras, dan kuku-kukunya sering penuh serpihan besi. Ketika shift selesai, Rizal hampir tidak punya tenaga untuk makan. Tapi ia memaksakan diri, karena ia tahu tubuh yang lelah harus tetap diisi agar tidak tumbang. Bahasa menjadi kendala terbesar. Ketika atasan bicara cepat, Rizal hanya bisa tersenyum atau mengangguk, padahal ia tidak paham apapun. Pernah suatu kali ia ditegur cukup keras karena salah memasang komponen. Malu dan sedih bercampur menjadi satu, membuatnya semakin sadar bahwa ia masih jauh dari mampu. Namun kelelahan itu tidak membuatnya menyerah. Setiap malam setelah bekerja, Rizal belajar bahasa Korea lewat aplikasi di ponselnya. Kadang teman sekamarnya membantu, kadang ia belajar sendiri hingga tertidur dengan buku kecil di tangannya. Lambat laun, kosakatanya bertambah, dan ia mulai memahami instruksi sederhana. Musim dingin menjadi tantangan besar. Heater di asrama sering mati tiba-tiba, membuat penghuni kamar harus tidur dengan jaket dan 2 selimut. Tangannya membeku, bibirnya pecah-pecah, dan seringkali hidungnya berdarah karena udara kering. Tetapi setiap kali ia hampir mengeluh, ia teringat wajah ibunya di kampung. Lembur menjadi rutinitas. Seringkali ia bekerja hingga larut malam, memeriksa mesin, memindahkan komponen berat, dan memastikan produksi berjalan lancar. Badannya penat, tetapi setiap kali menerima slip gaji, ia tersenyum puas. Semua jerih payah itu terasa sepadan ketika ia mengirim uang ke Indonesia. Di sela-sela kelelahan, Rizal menemukan keluarga baru di kalangan sesama TKI. Mereka sering berbagi makanan, bercanda, dan saling menguatkan. Ada yang bercerita tentang anaknya, ada yang curhat tentang majikan, dan ada pula yang hanya ingin didengar. Kehangatan di antara mereka membuat dinginnya Korea terasa sedikit lebih bersahabat. Ada satu masa ketika Rizal hampir menyerah. Tangan kirinya cedera karena terjepit mesin, membuatnya harus istirahat 2 minggu. Selama itu, ia merasa bersalah karena tidak bisa bekerja. Ia takut dipecat, takut tidak bisa mengirim uang seperti biasa. Saat itulah temannya, Bayu, memberi semangat, "Jal, kita kesini bukan buat jadi lemah. Kau sudah sampai sejauh ini. Bangkit lagi." Kata-kata itu membuat Rizal sadar bahwa ia tidak boleh kalah. Ia kembali bekerja dengan hati yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih teliti. Perlahan tapi pasti, ia mulai dipuji karena kedisiplinannya. Atasan Jepang Korea yang terkenal galak pun akhirnya mengangguk puas melihat kinerja. Waktu berjalan, dan tubuh Rizal semakin terbiasa dengan ritme pabrik. Ia tidak lagi memandang hari sebagai beban, melainkan kesempatan. Setiap shift adalah langkah mendekati impiannya, memulangkan orang tuanya dari kesusahan, memperbaiki rumah, dan menata masa depan yang lebih layak. Malam itu, ketika ia menatap lampu-lampu kota Seoul dari jendela asramanya, Rizal tersenyum kecil. Meski perjalanannya baru dimulai, ia tahu satu hal, ia tidak datang sejauh ini untuk menyerah. Korea mungkin keras, tetapi hatinya jauh lebih kuat. Perubahan besar dalam hidup Rizal dimulai ketika pabrik tempatnya bekerja mengalami peningkatan pesanan. Semua divisi diminta bekerja lebih cepat dan lebih efisien. Pada saat itu, manajer Korea yang baru, Han, mengamati setiap pekerja dengan teliti. Dari puluhan pekerja asing, justru Rizal yang menarik perhatiannya karena selalu datang lebih awal dan pulang paling akhir. Suatu hari, Han memanggil Rizal ke ruangannya. Jantung Rizal berdebar keras, takut telah melakukan kesalahan fatal. Namun yang terjadi malah kebalikannya, Han memberikan tawaran untuk mengikuti pelatihan mesin otomatis tingkat lanjut. "Kamu punya potensi besar," ujarnya dengan aksen bahasa Inggris yang jelas. Rizal hampir tidak percaya, tapi ia mengangguk mantap. Pelatihan itu tidak mudah. Ia harus belajar membaca diagram mesin yang rumit, memahami panel kontrol digital, hingga memecahkan masalah teknis yang selalu muncul tiba-tiba. Bahasa teknis membuatnya pusing, tetapi ia tidak menyerah. Setiap malam ia mencatat semua yang ia pelajari, menonton video tambahan, dan bertanya pada teknisi senior. Perlahan, kemampuan Rizal semakin matang. Ia bukan lagi hanya operator biasa, ia mulai bisa menganalisis kerusakan mesin dan memperbaikinya sendiri.
Keterampilannya membuat tim lain bergantung padanya. Teman-temannya bahkan sering menyebutnya dokter mesin. Pujian yang datang membuatnya merasa bangga, namun ia tidak sombong. Baginya, semua itu bukan sekadar prestasi pribadi, tetapi langkah menuju impian yang sudah lama ia genggam. Ia ingat betul bagaimana rumahnya di kampung bocor saat hujan, bagaimana ibunya sering memilih menahan lapar demi menyimpan uang belanja. Semua itu menjadi bahan bakar kegigihannya. Sampai akhirnya, satu peristiwa mengubah segalanya. Mesin besar di pabrik tiba-tiba mati total saat produksi sedang tinggi-tingginya. Banyak pekerja panik, atasan berlarian, dan waktu terus berjalan. Rizal yang berada di area berbeda segera dipanggil. Ia mendekati mesin itu, memeriksa bagian dalamnya, lalu menyadari bahwa salah satu modul listrik utama mengalami korsleting kecil. Dengan tenang, ia membongkar panel, membersihkan bagian yang rusak, dan menghubungkan ulang kabel yang terputus. Dalam waktu kurang dari 20 menit, mesin kembali hidup dan produksi berjalan seperti biasa. Semua orang terdiam, kagum pada kecepatan dan ketenangannya. Setelah kejadian tersebut, Han memanggilnya lagi. Namun kali ini bukan untuk pelatihan, melainkan promosi. Rizal resmi ditunjuk sebagai leader tim kecil yang bertugas memantau mesin-mesin otomatis. Gajinya meningkat signifikan, jam kerjanya lebih teratur, dan ia mendapat ruang kerja kecil untuk administrasi. Dengan uang tambahan itu, Rizal mulai menata hidup keluarganya di kampung. Ia mengirimkan uang untuk merenovasi rumah agar lebih nyaman. Ia membeli sawah kecil untuk ayahnya garap, dan memberikan modal kepada adiknya untuk membuka usaha jualan online. Kabar tentang kesuksesannya mulai menyebar di desa, membuat banyak orang bangga pada pencapaiannya. Melihat perubahan hidup keluarganya membuat Rizal semakin termotivasi. Ia tidak lagi memandang pekerjaannya sebagai beban, tetapi sebagai tangga menuju masa depan yang lebih cerah. Ia mulai menyimpan sebagian besar gajinya untuk rencana besar, membangun usaha sendiri ketika pulang nanti. Di sela-sela kesibukannya, Rizal tetap menjaga hubungan baik dengan sesama TKI. Jika ada teman yang kesulitan, ia selalu berusaha membantu memberi saran atau mengajarkan hal-hal yang ia pelajari. Banyak orang mengaguminya karena meski sudah sukses, ia tidak berubah menjadi arogan. Tahun demi tahun berlalu, dan nama Rizal semakin dikenal di pabrik. Ia bukan lagi pekerja asing biasa, tetapi salah satu aset penting perusahaan. Saat ia memandang cermin di asrama, ia melihat seseorang yang sangat berbeda dari pemuda pemalu yang dulu berangkat dari desa dengan koper biru. Malam itu, sambil memandangi kalender, Rizal menyadari sesuatu, kontraknya hampir selesai. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar siap untuk pulang sebagai pria yang telah mengubah nasibnya sendiri. Hari kepulangan Rizal tiba lebih cepat dari yang ia sadari. Setelah bertahun-tahun bekerja, menabung, dan berjuang melawan kesepian, ia akhirnya memegang tiket pulang dengan tangan bergetar. Di Bandara Incheon, ia menatap langit Korea untuk terakhir kalinya. Negara yang dulu terasa dingin dan asing itu kini berubah menjadi tempat yang menempa dirinya menjadi manusia baru. Ketika pesawat lepas landas, berbagai kenangan berputar di kepalanya, malam-malam lembur, hujan salju pertama, cedera tangan yang membuatnya takut, dan momen ketika mesin besar berhasil ia hidupkan kembali. Semua itu membentuk seorang Rizal yang tak lagi rapuh seperti dulu. Ia menutup mata dan membiarkan rasa syukur memenuhi hatinya. Sesampainya di Indonesia, udara hangat langsung menyambutnya. Aroma tanah basah dan suara riuh bandara membuat hatinya terasa dekat dengan rumah. Saat keluar dari pintu kedatangan, ia melihat kedua orang tuanya berdiri sambil menahan tangis. Rambut ayahnya sudah memutih lebih banyak, sementara wajah ibunya tampak lebih keriput namun tetap penuh kasih. Rizal langsung memeluk keduanya. Ibunya menangis sambil menggenggam punggungnya erat-erat, seakan takut putranya akan menghilang lagi. Ayahnya menepuk-nepuk bahu Rizal dengan bangga. "Kamu pulang sebagai laki-laki hebat," katanya dengan suara bergetar. Rizal tidak bisa menahan air matanya. Semua perjuangan, semua rasa sakit, seolah terbayar lunas dengan momen itu. Di perjalanan menuju rumah, Rizal melihat banyak perubahan di desanya. Jalan yang dulu tanah kini sudah beraspal. Beberapa rumah tampak lebih megah, dan toko-toko kecil baru bermunculan. Namun yang paling mengejutkan adalah rumah miliknya sendiri yang dulu sederhana kini telah berdiri kokoh setelah direnovasi dengan uang yang ia kirimkan. Sampai di halaman rumah, para tetangga sudah menunggu. Mereka menyambutnya seperti pahlawan yang kembali dari medan perang.
Ada yang menepuk bahunya, ada yang memeluknya, ada pula yang hanya tersenyum bangga. Nama Rizal menjadi perbincangan hangat di desa, pemuda yang dulu pemalu, kini pulang sebagai orang sukses. Tak lama setelah itu, perangkat desa mengundangnya dalam acara kecil penyambutan. Kepala desa memujinya di depan banyak orang, menceritakan bagaimana Rizal menginspirasi pemuda lain untuk bekerja keras dan berani meraih mimpi. Rizal hanya tersenyum malu, karena baginya semua itu hanyalah perjuangan yang harus ia lakukan demi keluarga. Hari-hari awal kepulangannya penuh dengan kehangatan. Ia menikmati sarapan di teras rumah, mendengarkan suara ayam berkokok, dan melihat kabut tipis menyelimuti sawah pagi hari. Hal-hal sederhana yang dulu biasa, kini terasa sangat berharga baginya. Ia merasakan kedamaian yang tidak pernah ia dapatkan di negeri orang. Namun, di balik kebahagiaan itu, Rizal mulai merasakan sesuatu yang kosong di hatinya. Selama bertahun-tahun, ia fokus bekerja dan menabung. Kini ia pulang dengan semua mimpinya tercapai, tetapi ia belum memiliki seseorang untuk dibagi kebahagiaan. Itu, tidak ada wanita yang menunggunya, tidak ada pasangan untuk merayakan kerja kerasnya. Ibunya sering memandangnya sambil tersenyum penuh arti. "Jal," katanya suatu malam sambil menuangkan teh hangat, "kamu ini sudah dewasa. Sudah pantas punya pendamping hidup." Rizal hanya tertawa kecil, tapi dalam hati ia tahu ibunya tidak salah. Ia memang merindukan seseorang untuk dicintai. Ada bisik-bisik tetangga bahwa ada banyak gadis yang tertarik dengannya. Namun Rizal tidak ingin asal memilih. Ia ingin wanita yang bukan hanya terpikat oleh kesuksesannya, tetapi juga menerima dirinya apa adanya. Ia menunggu, berharap suatu hari akan bertemu seseorang yang tepat. Perlahan, hari-hari tenang di desa membuat Rizal merasa siap untuk babak baru kehidupannya. Ia membangun usaha kecil dari modal tabungannya, membantu orang tuanya, dan mulai membaur kembali dengan masyarakat. Ia tidak tahu bahwa sebentar lagi, takdir akan mempertemukannya dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan pertemuan itu, seindah takdir terbaik Tuhan, akan terjadi di waktu yang sama sekali tidak ia duga. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Siap melanjutkan bab 5-13 paragraf, di mana Rizal bertemu gadis cantik bernama Azahra. Cukup bilang, next. Hari itu, desa sedang mengadakan acara syukuran panen raya. Warga berkumpul di balai desa dengan pakaian terbaik mereka, membawa hidangan untuk dimakan bersama. Rizal datang atas undangan kepala desa, sekadar ingin bersilaturahmi. Ia tidak menyangka, acara sederhana itu justru menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Di tengah keramaian, matanya tertarik pada sosok yang baru muncul di pintu balai desa. Seorang gadis berkerudung pastel dengan wajah lembut, mata bening, dan senyum yang membuat seluruh ruangan terasa lebih terang. Gadis itu berjalan pelan sambil membawa beberapa buku, seolah baru datang dari sekolah atau pertemuan penting. Nama gadis itu adalah Azahra, putri dari keluarga terpandang di desa sebelah, tetapi dikenal rendah hati, sopan, dan selalu membantu warga sekitar. Rizal tidak pernah melihatnya sebelumnya, karena Azahra jarang hadir di acara besar. Hari itu ia datang sebagai tamu undangan khusus untuk memberikan sambutan tentang pendidikan anak desa. Ketika Azahra berdiri di depan untuk berbicara, Rizal merasa jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Suaranya lembut namun jelas, dan kata-katanya menunjukkan kecerdasan yang matang. Ia berbicara tentang pentingnya mimpi, tentang keberanian meraih masa depan, dan tentang bagaimana pendidikan bisa mengubah nasib seseorang. Rizal tertegun. Ia merasa seolah-olah gadis itu sedang berbicara langsung kepadanya, mengingatkan perjuangannya selama menjadi TKI. Setiap kalimat yang meluncur dari bibir Azahra terasa menyentuh bagian terdalam hatinya. Setelah acara selesai, kebetulan kepala desa memperkenalkan mereka berdua. Ini Rizal, pemuda yang baru pulang dari Korea. Dia salah satu kebanggaan desa, kata kepala desa sambil tersenyum lebar. Rizal menyambut tangan Azahra dengan gugup, sementara gadis itu tersenyum ramah. "Senang bertemu dengan Mas Rizal. Saya sering dengar cerita tentang perjuangan panjenengan. Menginspirasi sekali," ujar Azahra dengan nada tulus. Kalimat sederhana itu membuat pipi Rizal memanas. Ia tidak menyangka gadis secantik itu mengetahui tentang dirinya. Mereka berbincang sebentar, hanya percakapan ringan tentang cuaca, desa, dan rencana masa depan. Namun bagi Rizal, beberapa menit itu terasa seperti hadiah tak ternilai setelah bertahun-tahun hidup jauh dari kenyamanan rumah. Azahra memiliki kehangatan yang membuatnya betah, meski baru pertama kali bertemu.
Ketika Az-Zahra pamit pulang, Rizal memperhatikan langkahnya yang anggun menghilang di balik kerumunan. Ia merasa ada sesuatu yang tertinggal di hatinya, perasaan yang dulu tidak pernah muncul selama ia bekerja di Korea. Perasaan yang ia sendiri belum berani sebut sebagai cinta. Sepanjang malam, pikiran Rizal dipenuhi wajah Az-Zahra. Senyumnya, suaranya, caranya berbicara. Semua seolah terukir jelas di benaknya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini hanya rasa kagum sesaat, atau awal dari sesuatu yang lebih besar. Ibunya memperhatikannya yang sejak pulang dari acara tampak lebih senyum-senyum sendiri. Ada apa, Jal? Kayak orang jatuh cinta saja, godanya sambil membawa teh hangat. Rizal hanya tertawa dan menggeleng, tetapi wajahnya memerah. Ibunya makin yakin ada sesuatu yang terjadi. Keesokan harinya, Rizal bangun dengan semangat berbeda. Ia tidak tahu apakah takdir akan membawanya bertemu lagi dengan Az-Zahra. Tetapi untuk pertama kalinya sejak pulang dari Korea, ia merasa masa depannya tidak hanya tentang kesuksesan, tetapi juga tentang seseorang yang mungkin bisa ia cintai. Dan Rizal tidak menyadari bahwa takdir memang sedang menyiapkan jalan pertemuan-pertemuan berikutnya, yang akan membuat hatinya semakin terpaut pada gadis berwajah cantik itu. Sejak pertemuan di balai desa, Rizal tidak bisa menghapus wajah Az-Zahra dari pikirannya. Namun ia tidak berani berharap terlalu tinggi. Baginya, Az-Zahra terlihat seperti bintang, cantik, berpendidikan, dan berasal dari keluarga terpandang. Sedangkan dirinya hanyalah mantan TKI yang baru merintis usaha. Tetapi takdir seolah sedang berpihak padanya. Beberapa hari setelah acara panen raya, Rizal tidak sengaja bertemu Az-Zahra di perpustakaan desa. Gadis itu sedang menyusun buku-buku untuk anak-anak, rambutnya yang tergerai dari kerudung membuatnya terlihat semakin lembut. "Mas Rizal," ucap Az-Zahra sambil tersenyum. Suara itu langsung membuat jantung Rizal berdebar. Rizal menawarkan bantuan tanpa berpikir panjang. Mereka menghabiskan waktu menyusun buku, membersihkan rak, dan menata meja belajar anak-anak. Meski hanya pekerjaan sederhana, bagi Rizal momen itu sangat berarti. Ia mendengar Az-Zahra tertawa pelan beberapa kali, dan itu saja sudah cukup membuat hatinya bahagia. Dari obrolan ringan, Rizal mengetahui bahwa Az-Zahra bekerja sebagai guru honorer di sekolah dasar. Ia juga mengajar mengaji di sore hari untuk anak-anak desa. Rizal terkesan dengan dedikasinya. Bagi Az-Zahra, profesi bukan soal gaji besar, tapi soal memberikan manfaat bagi orang lain, nilai yang membuat gadis itu semakin istimewa di mata Rizal. Tidak berhenti di situ, takdir kembali mempertemukan mereka beberapa kali. Kadang di warung sembako, kadang di jalan menuju sawah, kadang saat ada acara gotong royong. Setiap pertemuan membuat keduanya semakin akrab. Meskipun begitu, Rizal tetap menjaga sikap, takut terlihat terlalu terburu-buru atau memberikan kesan yang salah. Suatu sore, Rizal memberanikan diri menawarkan tumpangan ketika melihat Az-Zahra berjalan sepulang mengajar. Awalnya Az-Zahra menolak karena tidak enak, tetapi akhirnya ia menerima setelah Rizal meyakinkan bahwa rumah mereka searah. Sepanjang perjalanan, percakapan mereka mengalir begitu alami, seolah mereka sudah mengenal lama. Dalam momen-momen seperti itu, Rizal mulai merasakan sesuatu yang semakin kuat. Setiap kali Az-Zahra tersenyum atau menatapnya dengan mata beningnya, hatinya seperti bergetar. Namun ia berusaha tetap tenang. Baginya, cinta yang baik harus tumbuh perlahan dan tidak dipaksakan. Az-Zahra pun sebenarnya merasakan kenyamanan yang tidak ia duga. Rizal berbeda dari banyak pria yang pernah ia temui. Sederhana, sopan, tidak berlebihan, namun punya tanggung jawab dan kerja keras yang jarang dimiliki orang lain. Ada ketulusan yang memancar dari caranya berbicara hingga caranya memperlakukan orang tua. Ibunya Rizal mulai curiga karena anaknya sering pulang membawa senyum yang tidak biasa. "Kalau memang suka, jangan disimpan saja," kata ibunya sambil tersenyum penuh arti. Rizal hanya tertawa, tetapi dalam hati ia tahu bahwa ia harus lebih berani mengambil langkah. Malam itu, Rizal duduk di teras rumah menatap bintang. Ia membayangkan masa depannya, rumah yang hangat, usaha yang berkembang, dan seorang wanita di sampingnya yang bisa ia cintai sepenuh hati. Dan setiap kali ia membayangkan sosok itu, wajah Az-Zahra yang muncul pertama kali. Tetapi sebelum melangkah lebih jauh, Rizal tahu ia harus memastikan diri. Ia tidak ingin mengecewakan Az-Zahra, tidak ingin memberikan janji tanpa masa depan. Karena itu, ia mulai bekerja lebih keras membangun usahanya, memperkuat fondasi hidupnya.
Ia ingin datang kepada Azahra bukan hanya dengan cinta, tetapi dengan kesiapan. Hubungan mereka terus berkembang tanpa disadari. Dari sekadar sapaan, menjadi percakapan. Dari percakapan, menjadi perhatian. Dan dari perhatian itu, perlahan tumbuh sebuah harapan, harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, cinta mereka akan menemukan jalan. Di akhir hari, Rizal menyadari satu hal, perasaan ini bukan lagi kekaguman sesaat. Ini adalah cinta yang tumbuh pelan-pelan, diam-diam, tetapi semakin kuat setiap harinya. Beberapa hari setelah makan malam itu, hubungan Arman dan Intan semakin sering bersinggungan. Mereka tidak pernah merencanakan untuk bertemu, namun takdir seperti sengaja mempertemukan mereka di waktu dan tempat yang tepat. Kadang di warung dekat pasar, kadang saat Intan mengantar pesanan tahu ayahnya, atau saat Arman pulang dari mengecek lahan usahanya. Setiap pertemuan itu selalu diwarnai percakapan ringan dan canda kecil yang membuat keduanya semakin dekat. Meski begitu, Arman tetap berhati-hati. Ia tidak ingin melangkah terlalu cepat. Ia tahu bahwa Intan adalah perempuan baik-baik, dan ayahnya adalah orang yang sangat menghargai adab dan sopan santun. Suatu sore, ketika Arman sedang duduk di halaman rumah, ayahnya, Pak Warto, menghampiri dengan tatapan penuh makna. "Men, akhir-akhir ini kamu sering pulang dengan wajah cerah," katanya sambil tersenyum kecil. Arman terdiam, terkejut namun tak bisa menyangkal. Senyum yang ia sembunyikan perlahan muncul. Pak Warto tertawa pelan. "Bapak bukan orang buta. Ada sesuatu yang bikin kamu bahagia, iya." Arman mengangguk perlahan, lalu menceritakan tentang Intan, tentang pertemuan mereka, dan tentang perasaan yang makin sulit ia abaikan. Pak Warto mendengarkan dengan bijak, tanpa menghakimi. Setelah Arman selesai, Pak Warto hanya menepuk bahu anaknya. "Kalau kamu sungguh-sungguh, dekati baik-baik. Jangan terburu-buru. Dan yang paling penting, hormati ayah gadis itu." Arman mengangguk mantap. Ia tahu, restu orang tua adalah awal dari langkah besar. Sementara itu di sisi lain desa, Sugeng duduk di ruang tamu sambil mengamati anaknya yang sedang menjemur kerupuk. Ia memperhatikan perubahan Intan beberapa hari terakhir, lebih sering tersenyum sendiri, lebih bersemangat, dan sesekali tampak gugup saat mendengar suara motor lewat di depan rumah. Dengan nada bercanda, Sugeng berkata, "Nduk, akhir-akhir ini kamu kok seperti musim semi, ya?" Senyummu mekar terus. Intan terkejut, wajahnya langsung memerah. "Ayah ini, suka mengada-ada," jawabnya sambil pura-pura sibuk. Tapi Sugeng sudah cukup paham arti perubahan itu. Malamnya, Sugeng duduk berdua dengan Intan. Kali ini ia berbicara lebih serius. "Nak, kalau kamu menyukai seseorang, ayah ingin kamu memilih karena hatimu, bukan karena apa yang dia punya." Intan menatap ayahnya dengan mata berkaca. "Ayah, Arman bukan orang yang mengejar pujian. Dia orang baik." Mendengar nama itu, Sugeng mengangguk pelan. Ayah tahu, Arman itu pekerja keras. Ayah sudah lama mengamati. Intan terkejut, tidak menyangka ayahnya memperhatikan sejauh itu. Sugeng tersenyum, tipis. Kalau memang dia datang dengan niat baik, ayah tidak menutup pintu. Kata-kata itu membuat hati Intan bergetar. Ini bukan restu penuh, tapi pintu sudah mulai terbuka. Ia menggenggam tangannya erat-erat, berusaha meredakan rasa gugup yang tiba-tiba mengalir. Di rumahnya, Arman tengah mempersiapkan langkah berikutnya. Ia tahu waktu semakin sempurna. Hatinya bulat, dan niatnya jelas. Ia ingin memperjuangkan Intan dengan cara yang paling terhormat. Dan malam itu, di bawah langit yang dipenuhi bintang, dua hati yang saling merindukan itu sama-sama memikirkan hal yang sama, masa depan yang mungkin saja sedang menunggu untuk disatukan. Pagi itu, Arman bangun dengan tekad yang sudah bulat. Ia berdandan rapi, memakai kemeja putih bersih dan celana kain terbaik yang ia punya. Setelah memastikan semua siap, ia menggenggam sebuah kotak kecil berisi cincin sederhana, bukan cincin mahal, tapi melambangkan niat tulus yang selama ini ia pendam. Hari ini, ia berniat mendatangi Sugeng secara resmi. Di ruang depan, Pak Warto memperhatikan anaknya yang tampak berbeda. "Kamu siap?" tanya ayahnya dengan suara yang tenang namun penuh arti. Arman menarik napas panjang dan mengangguk. "Insya Allah, Pak, doakan lancar." Pak Warto menepuk bahunya dengan bangga. "Bapak selalu doakan yang terbaik untukmu." Sesampainya di rumah Sugeng, Arman nyaris kehilangan keberanian ketika melihat pintu rumah itu. Tapi ia menguatkan diri. Dengan mengetuk 3 kali, ia membuka lembaran baru dalam hidupnya. Sugeng muncul dengan senyum ramah,
tapi tatapan yang dalam. "Loh, men, pagi-pagi sudah main ke sini." Arman mengangguk sopan, lalu duduk di hadapan Sugeng setelah dipersilakan. Suasana hening sejenak. Arman menunduk, merapikan pikirannya, dan akhirnya berkata, "Pak, saya datang bukan sekadar berkunjung. Saya datang membawa niat baik. Saya ingin meminang Intan, jika Bapak berkenan." Sugeng menatap Arman lama, seolah ingin membaca isi hatinya sampai ke dasar. Arman menahan napas, namun tidak mengalihkan pandangan. Ia ingin Sugeng melihat kesungguhan itu dengan jelas. Setelah beberapa detik yang terasa seperti menit panjang, Sugeng tersenyum pelan. "Arman, dari pertama kali kamu datang ke desa ini, Bapak sudah melihat bagaimana kamu bersikap," ujar Sugeng. "Kamu rendah hati, bekerja keras, dan tidak sombong meski sudah sukses. Kalau memang kamu ingin meminang Intan, Bapak tidak menolak. Tapi Bapak ingin tahu satu hal, kamu benar-benar siap bertanggung jawab." Arman menegakkan dada. "Saya siap, Pak, dengan segala kemampuan yang saya punya. Dan saya akan terus belajar untuk jadi pria yang pantas untuk Intan." Jawaban itu membuat Sugeng terdiam lagi, kali ini bukan ragu, melainkan terharu. Tanpa Arman sadari, Intan berdiri di balik pintu, mendengar kata demi kata yang keluar dari mulut lelaki itu. Dadanya bergetar hebat, ia tak menyangka Arman akan secepat dan setegas itu mengambil langkah. Air matanya mengalir pelan, bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang tak mampu ia bendung. Sugeng akhirnya berdiri, memanggil Intan keluar. Ketika gadis itu muncul dengan wajah merah dan mata berkaca, Arman terdiam. Baginya, Intan terlihat lebih cantik dari sebelumnya, karena kini ia melihatnya bukan hanya sebagai seorang gadis yang ia kagumi, tetapi sebagai seseorang yang mungkin akan menjadi pendamping hidupnya. Arman berdiri, menghampiri Intan dengan hati berdebar. "Intan, saya datang hari ini karena saya ingin membangun masa depan bersama kamu. Jika kamu berkenan, maukah kamu menerima saya?" Tanyanya lirih tapi mantap. Intan menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan karena gugup, lalu perlahan mengangguk. "Iya, saya mau," jawabnya hampir berbisik. Namun cukup keras untuk membuat seluruh ruangan dipenuhi kebahagiaan. Sugeng tertawa, menyeka matanya sendiri, yang mulai basah. "Kalau begitu, tidak perlu menunggu lama. Kita persiapkan semua yang terbaik." Arman menghela napas lega untuk pertama kalinya hari itu, merasakan batu besar di dadanya akhirnya runtuh. Beberapa bulan kemudian, desa itu dipenuhi dekorasi indah. Semua warga datang, merayakan pernikahan Arman dan Intan dengan penuh sukacita. Hari itu, Arman tidak hanya pulang sebagai laki-laki yang sukses secara materi, tetapi juga seseorang yang menemukan rumah baru di hati perempuan yang sangat ia cintai. Dan ketika mereka bersanding di pelaminan, Arman menatap istrinya dengan rasa syukur yang tak terhingga. Dari perjalanan panjang sebagai TKI di Korea hingga kembali ke tanah kelahiran, ia akhirnya paham, kesuksesan terbesar bukanlah uang, melainkan menemukan seseorang yang membuat hidup terasa lengkap.